Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah geometri transformasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 terkait ruas garis berarah. Berikut anggota kelompok dari kelompok 4. Ada Mbak Lina Rizky dengan NIM 15, ada saya sendiri Aziza Miftahul Jana dengan NIM 43, ada Mbak Lia Khotimatul dengan NIM 45, ada Mas Hirmawan Baihaqi dengan NIM 54, ada Mbak Melinia Ningrum dengan NIM 57, dan ada Mas Dery Triutama dengan NIM 67. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian ruas garis berarah. Definisi yang pertama, suatu ruas garis berarah merupakan ruas garis yang salah satu ujungnya dinamakan pangkal dan ujung lainnya dinamakan akhir. Apabila A dan B dua titik, ruas garis AB ditetapkan sebagai ruas garis berarah dengan pangkal titik A dan berakhir di titik B. Definisi yang kedua, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD apabila setengah putaran PA sama dengan D dengan titik tengah garis BC. Memasuki ke contohnya. Diberikan titik-titik A, B, C, dan F pada bilangan Euclides dengan seperti gambar di bawah ini. Lukiskan yang pertama D sehingga ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Yang kedua E sehingga ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis EF. Berikut penyelesaiannya. Dari soal yang pertama, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD apabila setengah putaran PA sama dengan D. Dengan P titik tengah garis BC, maka titik D diperoleh dengan cara mencari titik tengah garis BC. Berilah nama titik tersebut dengan titik P, kemudian carilah D, sehingga D sama dengan setengah putaran PA. Penyelesaian dari soal yang kedua, ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis EF apabila setengah putaran QA sama dengan F. Dengan Q titik tengah garis BE, sehingga titik E diperoleh dengan cara mencari titik tengah garis AF, yaitu titik Q. Kemudian mencari titik E sehingga E sama dengan setengah putaran QB. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat garis berarah. Yang pertama ada teorema 3.14. Apabila ruas garis AB dan ruas garis CD tidak kolinier, maka segi 4 ABCD sebuah jajar genjang. Jika dan hanya jika ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Oke, kita masuk ke pembuktian pertama, yaitu ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD, maka ABCD sebuah jajar genjang. Misalkan P titik tengah dari garis BC, maka setengah putaran PA sama dengan D, sebab ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Karena garis AD dan garis BC merupakan diagonal-diagonal segi 4 dari ABCD, dan karena AP sama dengan PD serta BP sama dengan PC, maka segi 4 ABCD sebuah jajar genjang. Lalu pembuktian kedua, ABCD jajar genjang, maka ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Karena segi 4 ABCD jajar genjang, maka diagonal garis AD dan garis BC berpotongan, saling membagi 2 sama panjang. Apabila P sama dengan garis AD yang merupakan irisan dari garis BC, maka AP sama dengan PD, BP sama dengan PC. Akibatnya P titik tengah dari garis BC dan setengah putaran PA sama dengan D. Jadi ruas garis AB ekuivalen dengan ruas garis CD. Yang selanjutnya, sifat ruas garis berarah pada teorema 3.15.
di sini akan berhubungan dengan relasi ekuivalen atau keekuivalenan, di mana pada himpunan ruas garis berarah merupakan relasi ekuivalen apabila diberikan ruas garis berarah AB, ruas garis berarah CD, dan ruas garis berarah EF, maka nanti akan terbentuk 3 sifat, yaitu sifat refleksi, simetris, dan transitif. Yang pertama, ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah BA ini akan bersifat refleksi. Kita buktikan di sini terdapat gambar jajar ginjang di mana kita namakan titik tengah garis AB itu dengan P. Nah, maka setengah putaran P terhadap A itu sama dengan B. Jadi, ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah BA. Yang kedua, ruas garis berarah akan bersifat simetris jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD, maka nanti ruas garis berarah CD itu akan ekuivalen juga dengan ruas garis berarah AB. Kita buktikan dengan ketika segi 4 CDBA itu sama dengan segi 4 ABDC, maka segi 4 CDBA itu dapat kita katakan sebagai jajaran ginjang yang nantinya ruas garis berarah CD itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Kita sudah mengetahui bahwa ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah CD. Maka terdapat titik tengah dari B ke C atau dari garis BC, di mana titik tengah ini dapat kita peroleh dengan menarik garis dari B ke C dan dari A ke D, sehingga akan diperoleh garis yang saling berpotongan. Disinilah kita akan meletakkan P sebagai titik tengahnya, sehingga nanti setengah putaran titik P terhadap A itu sama dengan D, dan setengah putaran titik P terhadap B itu sama dengan C. Dengan ini akan terbukti bahwa ruas garis berarah CD itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Yang ketiga akan bersifat transitif jika ruas garis berarah AB ekuivalen dengan ruas garis berarah CD dan ruas garis berarah CD ekuivalen dengan ruas garis berarah IF, maka nanti ruas garis berarah AB itu juga akan ekuivalen dengan ruas garis berarah IF. Dapat dilihat di situ sudah disajikan dua gambar jajaran ginjang yang saling berhimpitan. Yang pertama jajaran ginjang ABDC, yang kedua jajaran ginjang CDFE. Nah, akan kita buktikan yang pertama karena AB sama dengan CD, maka segi 4 AB DC jajaran ginjang, sehingga AB sama dengan CD dan ruas garis berarah AB sejajar dengan ruas garis berarah CD. Yang kedua, karena posisi ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah EF, maka segi 4 CDFE jajaran ginjang, yang akibatnya AB sama dengan CD dan ruas garis berarah CD sejajar dengan ruas garis berarah IF. Dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan EF, maka ruas garis berarah AB sejajar dengan ruas garis berarah IF. Jadi segi 4 ABFE sebuah jajaran ginjang yang akibatnya ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah IF. Dan untuk sifat ruas garis berarah yang terakhir ada pada teorema 3.16. Pada teorema 3.16, apabila diberikan titik P dan ruas garis berarah AB, maka akan ada titik R yang tunggal, sehingga nanti ruas garis berarah PRI itu akan ekuivalen dengan ruas garis berarah AB.
Akan kita buktikan dahulu dua hal, yaitu yang pertama adanya titik R sehingga ruas garis berarah PQ itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Dapat dilihat pada garis yang berwarna hijau ya. Misalkan titik R sebagai titik tengah dari B ke P dan R itu nanti sama dengan setengah putaran titik R terhadap A. Maka ruas garis berarah PQ sama dengan ruas garis berarah AB. Karena ruas garis berarah PQ sama dengan ruas garis berarah AB, maka ruas garis berarah PQ itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Akibatnya ada Q yang memenuhi, di mana ruas garis berarah PQ itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Yang kedua, titik Q hanya ada satu yang memenuhi ruas garis berarah PQ itu ekuivalen dengan ruas garis berarah AB. Kita andaikan ada titik lain yang kita namakan S, sehingga ruas garis berarah AB itu ekuivalen dengan ruas garis berarah PS. Dapat dilihat pada garis yang berwarna kuning, garis dari A ke Q ya, dan untuk S itu yang kita namakan S itu pada titik yang saya beri warna kuning itu, pada titik Q yang saya beri warna kuning. Nah, itu S-nya kita letakkan di situ. Nah, jadi setengah putaran titik R terhadap A itu sama dengan S, dan kita ketahui bahwa setengah putaran R terhadap A itu sama dengan Q. Jadi Q yang memenuhi ruas garis berarah PQ ekuivalen dengan ruas garis berarah AB itu adalah tunggal. Jadinya sudah terbukti. Selanjutnya, saya Lina Rizky akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni mengenai kelipatan ruas garis berarah. Untuk definisinya, kita lihat pada definisi 3.7. Andaikan diberikan ruas garis AB dan K suatu bilangan real, maka yang pertama, apabila K itu bernilai lebih dari 0, maka K dikalikan dengan ruas garis AB adalah ruas garis AP, sehingga P merupakan anggota dari ruas garis AB dan AP sama dengan K dikalikan dengan AB. Yang kedua, apabila K bernilai kurang dari 0, maka K dikalikan dengan ruas garis AB adalah ruas garis AP, dengan P anggota sinar yang berlawanan dengan ruas garis AB. Sedangkan AP sama dengan mutlak K dikalikan dengan AB. Selanjutnya didapat ruas garis AP disebut kelipatan dari ruas garis AB. Untuk memantapkan pengertian kelipatan ruas garis berarah dapat dipelajari pada contoh berikut. Apabila diberikan titik-titik A dan B seperti di bawah ini, kita disuruh untuk melukiskan yang pertama A, yakni setengah ruas garis AB, dan yang kedua kita akan melukiskan negatif 3/4 ruas garis AB. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita lihat lagi pada definisi 3.7 tadi. Nah, ini A itu kan setengah dari ruas garis AB. Nah, setengah itu bernilai dari lebih dari 0, berarti K lebih dari 0. Nah, karena K lebih dari 0, maka K ini kita substitusikan dengan setengah, berarti maka setengah ruas garis AB adalah ruas garis AP, sehingga P merupakan elemen dari ruas garis AB dengan AP adalah setengah kali AB. Untuk memperjelasnya, kita lihat pada gambarnya. Yang pertama, kita buat garis. Setelah itu, pada titik-titik ujungnya kita beri nilai titik A dan B. Selanjutnya, karena nilai AP bernilai setengah AB, maka di tengah-tengah garis AB kita beri titik P. Untuk yang kedua, yakni B negatif 3/4 ruas garis AB. Kemudian kita lihat lagi pada definisi 3.7. Negatif 3/4 itu bernilai kurang dari 0. Maka
Karena negatif 3/4 kurang dari 0, maka negatif 3/4 ruas garis AB adalah ruas garis AG, sehingga G anggota sinar berlawanan dengan ruas garis AB, dengan AG sama dengan mutlak negatif 3/4 dikalikan dengan AB, sehingga didapat AG sama dengan 3/4 AB. Nah, gambarnya kita lihat pada gambar yang ini, kita lihat AG nilainya 3/4 dari garis AB. Jadi 3/4-nya di sini setengahnya, berarti di sini 3/4-nya. Kemudian karena Q adalah anggota sinar berlawanan dengan ruas garis AB, kita buat, berarti nanti Q-nya bakal ada di sini. Untuk garisnya seperti ini. Jadi ini adalah gambarnya. Di sini kita lanjut ke contoh soal mengenai ruas garis berarah. Di sini ada diberikan titik A, B, C, dan D, serta tiap 3 titik tidak ada yang segaris. Yang pertama itu diminta untuk melukis titik E sehingga garis CE ekuivalen dengan garis AB. Kemudian yang kedua diminta untuk melukis titik F sehingga garis DF ekuivalen dengan garis BA. Yang terakhir itu ada setengah putaran A garis AB. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat di slide berikutnya, yaitu terdapat 4 garis yaitu A, B, C, dan D. Karena garis CE ekuivalen dengan garis AB, maka garis AB ekuivalen dengan garis CE. Akibat dari pernyataan tersebut, setengah putaran PA sama dengan E, dengan P titik tengah dari garis BC. Sehingga dapat kita peroleh bahwa titik E diperoleh dengan cara mencari titik P sebagai titik tengah dari garis BC. Kemudian mencari E sehingga E sama dengan setengah putaran PA. Yang kedua itu karena garis DF ekuivalen dengan garis BA, maka dapat disimpulkan juga bahwa garis BA ekuivalen dengan garis DF. Akibat dari pernyataan tersebut, yaitu setengah putaran QB sama dengan F, dengan Q adalah titik tengah dari garis AD. Sehingga titik F diperoleh dengan cara mencari titik Q sebagai titik tengah. Garis AD kemudian mencari F sehingga F sama dengan setengah putaran QB. Yang terakhir yang C yaitu setengah putaran A sama dengan A, dan B aksen sama dengan setengah putaran AB. Dengan titik A itu titik tengah garis B aksen, maka setengah putaran dan A garis AB sama dengan garis AB aksen. Nah, gambarnya dapat dilihat di sampingnya itu. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilanjutkan ke contoh yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya contoh soal yang kedua. Apabila A, B, dan C adalah titik-titik jajar genjang ABCD, tentukan koordinat titik D. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan XB min XA sama dengan XC kurangi XD, dan YB kurangi YA sama dengan YC kurangi YD. Nah, di sini XB adalah 2. Lalu XA adalah 1, XC min 1. Dari sini dapat kita lihat, dapat kita hitung bahwa X sama dengan min 2, sedangkan Y sama dengan 0. Jadi untuk titik koordinat dari D adalah
min 2,0. Lah, setelah kita temukan titik koordinat dari D tersebut, kita bisa menggambar jajar genjang ABCD seperti yang terlihat pada gambar di sampingnya. Selesai sudah materi terkait ruas garis berarah. Kami dari kelompok 4 pamit untuk undur diri. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.